agar kita masuk bergabung dalam jamaah, dan juga anjuran untuk menjadi imam, wa tarhib min at-takhalluf anil jamaah, dan juga peringatan agar tidak menjauh dari berjamaah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian 27 derajat. Artinya kalau orang sholat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala 20 derajat dibandingkan kalau orang sholat sendiri. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar kita ini selalu menjadi baik, agar kita ini menjadi orang yang mana hari kemarin, hari sekarang lebih baik daripada hari yang kemarin. Memang ajaran Islam yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu pengen kita ini sekarang lebih baik daripada hari yang kemarin. Kalau sekarang sama kemarin sama aja, itu kalau menurut kacamata Islam itu dianggap orang yang rugi. Artinya kita ini disuruh sama Nabi Muhammad biar selalu apa? Selalu menjadi terbaik, terbaik dan terbaik. Kalau dulu kita belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita masih jauh dari agama Islam, maka sekarang kita harus ada perubahan. Kita sekarang harus lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Yang dahulunya kita dari segi akhlak adab kurang, maka di tahun sekarang kita akhlak dan adab harus bagus. Tahun kemarin mungkin kita punya urusan dunia atau urusan perdagangan, mungkin kita masih kurang. Masa tahun-tahun yang akan datang urusan dunia kita harus lebih bagus daripada tahun-tahun yang kemarin. Dulu modal usahanya mungkin cuma 100.000, tapi sekarang bisa 1 juta atau 10 juta atau bisa meningkat. Nah, itu yang diinginin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah pengen umat Islam itu selalu maju dan terus maju, baik dalam urusan akhiratnya maupun urusan dunianya. Nah, makanya dalam hadis yang barusan kita baca, ini hadis Rasulullah memberi kabar, tapi Rasulullah juga memerintahkan agar kita ini kalau kepengen menambah kebaikan, pengen dilipat gandakan pahala kita, maka hendaknya
hendaknya kita harus rajin-rajin berjamaah. Kalau kita sholat sendirian, bagus nggak? Bagus, tapi pahalanya kurang banyak. Kalau kita sholat berjamaah, kata Nabi Muhammad, pahalanya itu lebih banyak 27 derajat. Di sini nih kita ditekankan, diperintah oleh Nabi Muhammad agar selalu menjadi lebih baik. Makanya fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, kata Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya serigala itu bakalan makan kambing yang jauh dari kawanannya. Artinya kalau orang sholat sendiri itu banyak jebakan-jebakannya, banyak kekurangannya. Entah nanti sholatnya nggak khusyuk, entah nanti di situ adab-adabnya kurang. Tapi kalau dia sholat berjamaah di masjid, sumpamanya khusyuknya dia kurang, hudurnya dia kurang. Ternyata di satu jamaah tersebut ada sholatnya yang khusyuk, maka sholat kita ikut diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebab tadi itu ada satu jamaah yang sholatnya khusyuk. Dan kalau ternyata semuanya nggak ada yang khusyuk, sholat di masjid nih ada 20 jamaah misalnya, semuanya nggak ada yang khusyuk, seimam-imamnya nggak khusyuk sholatnya, maka tetap sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat ke atas langit karena sebab berjamaah. Karena sebab apa? Sebab berjamaahnya. Wah, ada yang khusyuk, imam nggak khusyuk, yang adzan nggak khusyuk, kita juga nggak khusyuk, tetap itu sholat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab apa? Sebab berjamaah. Tapi kalau kita sholatnya di rumah, belum tentu tuh. Udahnya nggak khusyuk, kadang-kadang adabnya kurang, kadang-kadang mungkin banyak yang salah lainnya. Nah, makanya inilah keutamaan sholat berjamaah. Tapi paling minim banget nih, paling minim. Kalau kita nggak bisa berjamaah di masjid, kita bikin berjamaah di rumah atau di kantor atau dimanapun, kita ajak teman kita sholat bareng. Kan paling sedikit berjamaah berapa? Dua orang. Kita mungkin lagi di pasar atau kita mungkin lagi di rest area, cari teman kita satu. Yang penting jangan sampai ninggalkan berjamaah. Karena kita udah tahu sholat berjamaah pahalanya itu didobel jadi apa? 27. Dan kalau kita nggak khusyuk, teman kita nggak khusyuk, maka masih ada harapan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab apa? Sebab sholat berjamaah. Nah, itulah keutamaan sholat berjamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, waladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di genggamannya, artinya demi Allah, laqad hamamtu an amura bihatabin, sungguh aku sudah ada niat, kata Nabi Muhammad, aku memerintahkan orang untuk mencari kayu bakar, lalu dikumpulkan kayu bakar, dipotong, dirapihkan nih kayu bakar untuk dibikin nyala. Tsumma amura bisolati fayu'adzana laha, kemudian aku perintahkan orang supaya sembahyang, suruh azan.
Kemudian dia azan, kata Nabi Muhammad. Tsumma amura rajulan, kemudian aku perintahkan satu orang, faya uman nasa, dia ngimamin deh orang sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW. Di Nabi Muhammad ngangkat orang jadi imam, suruh sholat. Summa ukhalifu ila rijalin, kemudian aku pergi ke rumah-rumah orang tuh yang tidak sholat berjamaah. Artinya ini orang-orang yang al-munafikun. Fa'uharriqa alaihim buyutahum, lalu aku bakar tuh kata Nabi Muhammad rumah mereka. Nah, tapi nggak jadi. Tapi Nabi Muhammad udah kepengen tuh, ijtihad beliau udah kepengen tuh orang-orang yang nggak sholat berjamaah, yang nggak sholat di masjid pengen dibakar sama Nabi Muhammad. Nabi mati nggak jadi. Ada riwayat katanya Nabi Muhammad dilarang. Ada riwayat lagi dinaseh katanya hadis tersebut. Nah, tapi intinya di sini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya sholat berjamaah. Tadi udah pahalanya besar 20 derajat, dan juga sholat yang kita ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imamu dhaminun, imam itu yang menjamin sahnya atau diterimanya sholat makmumnya. Jadi si imam ini yang menjamin sahnya sholat si makmum. Makanya kalau cari imam yang benar. Cari imam yang fasih. Jangan dilihat tuanya, jangan dilihat mudanya, tapi cari yang benar-benar bisa faham rukun sholat, baca surat Al-Fatihah. Karena imam ini dhamin, dia ngejamin sholat sahnya si makmum. Kalau si imamnya salah, nah nanti bisa merembet kepada si makmum. Wal muadzinu mu'tamanun, dan si muadzin, orang yang adzan itu adalah orang yang terpercaya, arti orang yang diamanatin. Jadinya imam itu yang menjamin, dan yang adzan itu orang yang dipercaya. Nah, makanya penting si muadzin ini atau si imam itu usahakan dia ini punya reputasi, itu harus dijaga. Orang kalau udah terpilih tuh dia jadi imam rutinan atau juga muadzin yang rutinan di masjid atau di musola, nah usahakan dan bahkan harus dianya ini harus menjaga dia punya reputasi, nama baiknya dia. Artinya apa? Dia punya akhlak dijaga, dia punya harga diri dijaga. Jangan melihat hal-hal yang gak bagus. Tuh orang-orang yang suka adzan atau suka adzan waktu Jumatan, nah itu dia harus jaga tuh, dia punya reputasi tuh. Dia harus jaga akhlaknya dia. Kenapa? Karena dia kan diamanatin. Kalau diamanatin itu berarti kita ini yang beri amanat yakin, percaya bahwasanya si muadzin ini orang soleh. Karena kita kan nyerahkan, ya udah kita suruh dia adzan 5 waktu. Berarti kan kita percaya bahwasanya ini orang soleh. Karena kalau kita nggak percaya sama dia karena kesolehannya, maka nanti kita khawatir dia adzan sembarangan, betul nggak?
Kadang-kadang belum masuk subuh dia udah azan. Kadang-kadang belum beduk maghrib dia udah azan. Akhirnya kita yang puasa bisa batal tuh. Yang puasa aturan belum masuk maghrib udah buka dulu. Makanya si muadzin ini dia harus apa? Harus perhatian dengan urusan waktu dan juga perhatian dengan apa? Dia punya nama baik, dijaga akhlaknya. Nah begitu juga si imam, begitu juga dia jaga tuh reputasinya. Orang kalau jadi imam jangan suka pakai celana pendek. Jadi imam di masjid, jadi imam di musola yang rutinan, tapi nah keluar rumah jangan pakai celana pendek tuh. Main bulu tangkis lagi, nah itu tidak menjaga muruah. Itu tidak menjaga harga diri. Nah kalau dia sudah dipilih menjadi imam rutin atau muadzin rutin, pokoknya tadi itu dia jaga harga dirinya itu. Jangan buka aurat, jangan melakukan hal-hal yang kita anggap nggak bagus dah. Nah, karena dia sudah dipilih menjadi imam dan juga menjadi muadzin, orang yang azan. Allahumma arsyidil a'immata, ya Allah, kata Nabi Muhammad, berikanlah petunjuk kepada para imam, arti biar mereka punya sholat itu menjadi sempurna. Waghfir lil muadzinin, dan berikanlah ampunan kepada orang-orang yang suka azan. Jadi si imam, orang kalau yang jadi imam itu doain sama Nabi Muhammad. Doanya Nabi Muhammad mustajab. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam di masjid atau di musola. Artinya beri petunjuk supaya dia punya sholat itu menjadi sholat yang sempurna. Kemudian enggak itu juga kata Nabi Muhammad, waghfir lil muadzinin, dan berikanlah ampunan kepada orang-orang yang suka azan. Nah kalau antum azan subuh, azan zuhur, apalagi azannya bukan azan yang dibayar, azan yang lillahi ta'ala, sudah tentu tuh dapat doa dari Nabi Muhammad. Apa doanya tadi? Ya Allah, ampunilah dia punya dosa. Kalau wali aja yang doain udah pasti mustajab, bagaimana kalau Nabi Muhammad SAW? Nah inilah keutamaan orang menjadi imam dan juga keutamaan orang menjadi muadzin atau tukang azan. At-tarhib min at-ta'wil wa min an ya'ummar rajula kauman wa min an ya'ummar rajulu kauman wa hum lahu karihun. Peringatan daripada memanjangin bacaan. Nah, jadi imam nih. Dan juga peringatan mengimami orang-orang atau mengimami suatu komunitas yang mana mereka itu enggak suka kalau dia menjadi imam, tapi enggak sukanya itu dinilai menurut kacamata syariat, bukan karena hasud, bukan karena dengki, bukan, tapi enggak sukanya dinilai dari apa? Kacamata syariat. Ya mungkin tadi dia tidak enggak menjaga akhlaknya, dia tidak menjaga adabnya, kurang dari segi apa? Harga dirinya, muruahnya enggak dijaga. Nah itu. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, shalla Mu'adzun bi ashabihil isya'a. Nah ini pernah kejadian. Sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau ngimamin sholat dengan sahabat-sahabatnya waktu itu sholat isya. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal orangnya bukannya pura-pura, bukan. Memang beliau itu kalau sholat bacaannya panjang. Bukannya karena pengen dibilang hafal surat, bukan. Beliau memang kalau sholat sendiri pun sahabat Mu'adz bin Jabal itu bacaannya panjang. Nah suatu saat sahabat Mu'adz jadi imam. Nah imamnya di masjid umum. Udah gitu yang makmumnya rata-rata para pekerja di ladang, pekerja di petani deh, atau kerja urusan tanaman.
Fatawala alaihim, lalu sahabat Mu'ad bin Jabal manjangin suratnya, dipanjangin itu sahabat Mu'ad. Biasa baca wasyamsi waduhaha, biasa baca sabbihisma rabbikal a'la, biasa baca walaili. Ini baca 2 lembar surat Al-Quran, panjang bacaannya, sholat isya lagi. Ya, namanya orang pekerja di ladang udah ngantuk jam segitu kan, udah capek, dipanjangin. Akhirnya ngadu nih orang, si Ma'mum ngadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata sahabat Mu'ad, kalau jadi imam lama banget katanya, lama banget ya Rasulullah. Akhirnya tegur sahabat Mu'ad. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepada dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad, aturidu an takuna fatanan ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah engkau kepengen jadi orang tukang fitnah, arti orang yang membuat kekacauan ya Mu'ad, menjauhkan orang dari kebaikan. Idza amamta, nah kalau engkau jadi imam, faqra bisyamsi wa duhaha, maka baca surat wasyamsi wa duhaha. Wasabbihisma rabbikal a'la, atau baca sabbihisma rabbikal a'la, atau baca walaili idza yaghsha. Baca itu ya sahabat Mu'ad, jangan baca yang panjang Pak, yang panjang. Nanti orang-orang yang tadinya mau sholat di masjid kagak jadi, udah maju mundur lagi ya si imam dia lagi dah. Dia kalau baca udah nada-nadanya nada qori lagi, udahnya lama, ya Allah. Akhirnya tuh orang mau sholat di masjid enggak jadi. Nah begitu juga nih, kaidah seperti ini bisa kita terapkan dalam semua kebaikan. Jadi jangan sampai sebab kita ini menjadi orang nggak mau beribadah, tapi usahakan kita ajak orang itu biar senang beribadah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.